yang Anda bahas minggu lalu ini sambungan eksentrisnya disebut sambungan eksentris geser saja. Gitu ya. Kalau di buku ya shear only, jadi geser saja. Baik gaya P-nya yang sudah kita pindahkan ke sentroid dari baut maupun momennya itu menyebabkan geser pada baut ya. Makanya kita cari masing-masing, kita gabungkan. Nah, ada kategori yang kedua, itu bagian dari apa yang harus saya sampaikan sekarang. Itu adalah sambungan eksentris yang menyebabkan selain geser, tapi juga tarik. Ya. Jadi ini bagian kedua dari sambungan geser eksentris untuk baut. Ya. Kalau yang disambung itu seperti ini kolomnya dilihat dari samping begitu. Kemudian disambungkan ke bagian penyambung seperti ini, entah siku atau bisa juga T gitu ya. Ini apanya? Flange dari T begitu atau salah satu kaki dari siku. Kemudian di sini disambungkan dengan sejumlah baut. 1, 2, 3, 4 baut. Bisa saja juga di belakangnya sana juga ada misalnya. Jadi ada 4 di sini dan 4 lagi di balik sana. Atau kalau dilihat begini, dilihat dari depan, yang ini jadi segitu aja misalnya. Kemudian yang ini kalau dia T ya bisa begitu. Situ aja ya. Gitu, ini kakinya T yang satu, lalu masing-masing baut ini ada di sini. 2, 3, 4 ya. Jadi kalau dilihat dari depan seperti ini. Gitu. Nah, kalau gayanya bekerja di sini, T, maka jarak dari bidang sambung ini ke P itu adalah eksentrisitas. Sehingga kalau kita pindahkan P-nya ke sini, saya gambar di sebelah sini. Kalau P-nya kita pindahkan ke sini, begitu, dari sini kita pindahkan ke sana, maka perlu ada momen yang besarnya juga P kalikan E, agar sistem ini ekivalen dengan sistem ini. Nah, momen ini untuk baut-baut yang ada 8 buah ini, itu tidak mengakibatkan geser, tapi mengakibatkan tarik dan tekan. Jadi ini momen seperti ini akan mengakibatkan tarik di atas, tekan di bawah, gitu. Jadi baut-bautnya akan mengalami tarik dan tekan, dan kita akan fokus pada baut yang mengalami tariknya. Ya. Karena kalau yang tekan itu sebenarnya bidang pelat penyambung ini dengan bidang kolomnya itu juga sebagian langsung menyalurkan gaya tekannya. Ya. Bautnya hampir tidak berfungsi. Bisa hampir tidak berfungsi karena luasnya jauh lebih kecil dibanding kontak antara pelat ini. Kalau tekan, kalau tarik antara pelat ini nggak ada yang menahan satu sama lain ya, karena ini bukan magnet misalnya. Jadi yang menahan pasti bautnya. Jadi concern kita adalah terhadap tariknya. Jadi ini adalah sambungan eksentrik, geser plus tarik. Yang gesernya sudah sama dengan yang sebelumnya. P ini jadi PC aja ya. Jadi masing-masing baut P kecil akan menerima sebesar P per N, dan P kecil ini konsentrik itu harus lebih kecil atau sama dengan V Rn-nya untuk geser ya. Jadi yang ini sama dengan yang tadi, malah lebih sederhana karena tidak ada torsinya gitu ya. Nah, untuk yang tarik kita harus lakukan sedikit analisis. Prinsipnya begini kalau untuk yang tarik. Pertama,
Anda harus definisikan dulu baut yang mana yang mengalami tarik ya. Ini dari yang 8 ini, yang mengalami tarik yang mana? Kalau saya gambarkan di sini, gitu ya. Momennya demikian ya. Momennya keluar dari atas, lalu masuk lagi ke dalam sini karena dilihat dari depan itu ya. Yang ini dilihat dari depan. Kira-kira yang mengalami tarik yang mana? Saya kasih nomor deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mengalami tarik yang mana? Dari sudah 40-an. Mudah-mudahan ini kelihatan. Kalau momennya seperti itu? 1, 2, 3, 4 kan, Pak? 1, 2, 3, 4. Kenapa Anda berhenti di 3, 4? Soalnya mungkin yang tertekan tuh jadi dibagi 2 gitu, Pak, 4, 4. Dibagi 2 ya. Ya benar ya, intuisinya benar ya. Jadi kita harus cari garis netralnya dulu ya. Jadi batas antara tarik dan tekan itu garis netral ya. Waktu Anda di mekanika bahan dulu mungkin masih ingat. Kalau ada momen begini mengakibatkan tegangan tarik di sini, tekan di situ, gitu ya. Nah batasnya itu ini di sini, namanya garis netral ya. Dan kalau untuk penampang balok, ya kalau ini balok ya, garis netral itu berada di sentroid. Ya. Jadi kita pertama perlu menentukan posisi sentroid dari baut, sama persis waktu ngitung geser tadi, ya, yang momen ya. Jadi kalau baut ini teratur seperti ini, mestinya sentroidnya dari sinilah gitu ya. Nah situ, jadi garis netralnya adalah di situ. Nah tergantung arah momennya. Kalau bebannya gravitasi mestinya begitu ya. Jadi momennya umumnya tarik di atas, tekan di bawah. Kecuali kalau misalnya ini jadi tumpuan yang lain, ada struktur yang lain, bisa saja momennya berbalik gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Salah satu sisi akan menjadi tarik, sisi yang lain akan menjadi tekan. Nah, yang kita perhatikan hanya yang mengalami tarik. Ya. Ini sama-sama 4, jadi nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau misalnya ada susunan, misalnya satu isinya 4, satu isinya 5, misalnya gitu. Nah, kalau 5-nya ditaruh di sini, yang atasnya 4, sentroidnya mungkin agak ke bawah sedikit begitu ya. Tapi kemungkinan masih 5 tekan, 4 tarik. Ya. Nah, kalau kayak begitu ya, kita hanya melihat yang 4 ini. Di bawah mau 4, mau 5, mau berapa, terserah yang tekan. Sebaliknya, kalau misalnya di sini 5, jadi ada baut nomor 9 di sini, sentralnya mungkin akan naik sedikit ke atas, ya, karena sentroidnya lebih berat ke sebelah atas, tapi mungkin masih tetap ada 5 yang tarik, 4 yang tekan, maka yang kita perhatikan adalah 5 yang tarik, 4 yang tekan tidak diperhitungkan, begitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu garis netral, sehingga kita bisa melihat atau menentukan ada berapa baut yang mengalami tarik. Yang perlu itu cuma jumlah baut yang mengalami tarik. Ilustrasinya 4 dulu aja ya. 4 ini udah jelas 4. Kalau seperti ini momennya 4 yang atas. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian kita perlu menentukan besarnya momen itu dari gaya-gaya tarik pada baut ini. Jadi ketentuannya adalah momen itu, satu baut itu ngasih momen sebesar gaya tariknya dikalikan jarak ke pasangannya di sini ya. Jadi nomor 2 dengan nomor 8, nomor 4 dengan nomor 6, 3 dengan 5, 1 dengan 7 gitu ya. Tapi kalau menghitungnya demikian, nanti kalau tadi kasusnya ada 5 begitu tadi, sudah sulit ya. Nanti yang nomor 9 ini pasangannya yang mana begitu ya. Atau mungkin yang berlebih di sini. Atau bisa juga jaraknya yang nggak sama dibuat ya. Kalau iseng untuk soal gitu. Kalau ini jaraknya sama, udah jelas pasangannya yang atas dengan yang atas, yang tengah dengan yang tengah gitu. Nah, agar lebih general, maka kita perlu mencari sentroid lagi dari baut-baut yang mengalami tarik dan sentroid lagi dari baut-baut yang mengalami tekan. Ini kalau 4 begitu, sentroidnya mungkin di sini 1 ya, di pertemuan diagonal. Tapi kalau lebih, apapun susunannya, kita tetap bisa menentukan di mana sentroidnya. Tekan juga begitu, kita cari sentroid dari semua baut yang mengalami tekan. Maka jarak dari keduanya ini, hurufnya D kalau tidak salah.
Bentar, saya biar nggak berbeda dengan di buku. Ya, hurufnya D. Ini adalah jarak D, jarak antara sentroid baut tarik dengan sentroid baut tekan. Oke, ya. Nah, kalau sudah begini mau susunannya aneh-aneh, definisinya jelas ya. Cari dulu garis netral, itu adalah sentroid dari seluruh baut. Kemudian pisahkan yang sebelah, kalau momennya begini, sebelah atas tarik, sebelah bawah tekan. Yang atas cari lagi sentroidnya. Yang bawah cari lagi sentroidnya. Jarak di antara keduanya itu adalah D. Itu akan menjadi lengan momennya dan dikalikan dengan gaya tarik pada satu baut saja dulu. Itu hurufnya R. T, begitu ya, ya RT hurufnya, dan dikalikan dengan jumlah baut tariknya. Nah ini N ini berbeda dengan N yang ini. Ini geser ini N-nya semua dibagi rata. Jadi kalau ini 8, tapi yang ini hanya baut tarik. Jumlah baut tarik, gitu. Jadi momen yang bekerja akibat gaya-gaya baut itu sebesar ini. Jumlah baut tarik dikalikan gaya tarik pada baut, biasanya susunannya dibalik ya, RT-nya dulu. Agar jadi gaya kali jarak. Dikalikan jarak di antara tarik dan tekannya. Ini. Nah, momen ini disebabkan oleh gaya ini tentu ya. Gaya yang eksentrik P kali E. Jadi kalau P kali E diperoleh, artinya M-nya diketahui, jumlah baut jelas adanya, jarak ini bisa dihitung, RT-nya yang kita perlukan, karena ini nanti yang akan kita bandingkan dengan izinnya ya. Jadi gaya tarik pada baut, di mana gambarnya? Di sini aja ya, agar bisa di tengah-tengah dikit. Gaya tarik pada baut itu adalah M, momen akibat eksentrisitas bautnya, eksentrisitas gayanya, maaf, eksentrisitas baut, eksentrisitas dari gaya yang bekerja, dibagi dengan jumlah baut tarik, dikalikan jarak di antara sentroid tarik dan sentroid tekannya. Ini adalah gaya tarik per baut. Per bautnya per baut tarik juga. Per baut di daerah yang mengalami tarik. Nah, sama seperti di apa yang lalu, digeser yang lalu, gaya ini harus lebih kecil atau sama dengan VRN untuk tariknya ya. Jadi untuk geser ada aturan seperti ini, nggak ada T-nya di sini kemarin rasanya. R kecil sama dengan VRN untuk geser, untuk tarik juga demikian. Begini ya. Jadi geser tambah tarik kita tidak membuat interaksinya ya. Apa namanya, semacam persamaan interaksi seperti balok kolom, tapi diperiksa satu persatu aja. Gesernya harus memenuhi, tariknya harus memenuhi ini. Nah, yang belum kita tentukan adalah ini. Kapasitas tariknya seperti apa? Nah, kapasitas tarik itu di cover oleh satu formula saja. Jadi kalau satu formula ini sudah saya berikan, selesai sudah. Mungkin satu contoh, kita bisa bereskan. Formulanya saya salin dulu, nanti kita coba pahami apa saja isinya ya. FNT, formulanya bentuknya begini. FNT aksen sama dengan 1,3 FNT kurangi, wah kurang panjang, saya geser dikit. Ini masih jelas di sini kan ya? Ya masih. FNT aksen sama dengan 1,3 FNT kurangi FNT dibagi dengan INT
sama FNT. Ini formula tegangan izin tarik, karena F itu hurufnya untuk tegangannya. Jadi ini kapasitas tegangan tarik kalau ada gesernya. Jadi begitu ya. FNT aksen itu kapasitas atau kekuatan ya, kekuatan tarik baut saat ada geser ya. Di awal membahas sambungan, waktu membahas baut, Anda diperkenalkan dengan tabel yang memperlihatkan kapasitas tarik dari baut ya. Tergantung apakah dia A325, A490 atau yang biasa A307 ya, 307. Masing-masing punya kapasitas tarik sendiri-sendiri. Itu nggak pakai aksen, jadi tarik saja. Sekarang dikasih aksen itu kapasitas tarik kalau bautnya juga mengalami geser. Kalau kita lihat, kita memahami formulanya saja, nilainya dibatasi oleh kapasitas tarik itu. Ya. Jadi tetap saja FNT aksen tidak boleh lebih besar dari FNT yang ada di tabel. Ya. Ini tinggal baca di tabel, jadi nggak boleh lebih dari situ. Nah, nilainya diawali dengan 1,3 kalinya, jadi dibuat lebih besar dulu, tapi kemudian dikurangi dengan faktor ini. Ini FNT yang sama, jadi kapasitas tarik tanpa geser. Ini FNV, kapasitas gesernya. Kapasitas geser itu macam-macam ya. Pertama dari bautnya, A307, A325 atau 490. Kemudian juga tergantung dari apakah ada ulir di sambungannya gitu ya. Jadi ini ada yang A325N, ada A325X gitu dan sebagainya. FNV-nya beda-beda. Begitu. V ini kalau LRFD, kalau ASD bagian ini harus diganti jadi, untuk ASD ini diganti jadi FNV per omega. Ya sama aja lah gitu ya. V-nya sama 0,75, omeganya 2 ya. Begitu. Ini adalah tegangan geser yang bekerja. Nanti kita lihat lagi lebih jauh. Begitu, harus lebih kecil. Nah, ini faktor ini mengurangi. Artinya semakin besar tegangan geser yang bekerja, semakin besar pengurangannya dari kapasitasnya sendiri. Nah, ya 1,3 FNT ini dikurangi ini bisa jadi masih lebih dari 1 kali FNT, jadi nilainya dibatasi. Nah, dibatasi sebanyak ini. Jadi kalau nilainya masih lebih besar dari 1 yang di sebelah kiri ini kali FNT, ya diambil FNT saja. Begitu. Jadi prinsipnya demikian ya. Adanya geser, ini FRV ini tegangan geser. Ini F ya, jadi tegangan ya. Geser yang terjadi pada baut ya. Dan ini sudah akibat kombinasi ya. Akibat beban terfaktor sudah ya. Beban P-nya itu sudah beban terfaktor, bisa PU kalau LRFD atau PA ya. Jadi ini sudah akibat beban terfaktor. Nah, nanti kita lihat di contohnya ya. Ya. Jadi formulanya begini. Nah, karena ini tegangan FNT aksen, sedangkan ini gaya yang dibandingkan ya. Jadi Rn-nya untuk tarik itu adalah FNT aksen dikalikan dengan luas baut ya. Jadi ini dikalikan luas baut adalah Rn untuk tarik dengan V 0,75 dan omega sama dengan 2. Nah, secara materi habis nih, karena kita hanya bahas baut ya. Las juga mengalami hal yang sama sebenarnya kalau eksentris, tapi karena las itu menerus tidak diskrit seperti ini, waktu torsi kemarin formulanya melibatkan integral garis begitu. Nah, ini juga kalau dia continue mengakibatkan perlu integrasi juga dan cukup panjang. Idenya nanti akan sama. Anda tinggal lihat aja formula yang keluar dari aturan ya. Jadi las tidak kita ikut sertakan di sambungan eksentris.